Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel pembelajaran kimia. Pada video sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar tentang materi sistem periodik unsur, di mana sudah saya unggah dua video. Yang pertama adalah sejarah sistem periodik unsur. Kemudian yang kedua adalah sifat keperiodikan unsur. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, meski situasi masih dalam wabah pandemi COVID-19, pastikan semangat belajar kalian tidak menurun. Harusnya dalam kondisi seperti ini dijadikan sebuah motivasi lebih untuk terus belajar, dan belajar. Oke, langsung saja. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan sistem periodik unsur. Soal yang pertama, di sini ada soal, tuliskan konfigurasi elektron, kemudian tentukan golongan dan periode unsur yang memiliki nomor atom sebagai berikut. Yang pertama nomor atom 10, yang B nomor atom 22, yang C nomor atomnya 30, sedangkan yang D nomor atom 37. Oke. Jadi pada soal ini kita disuruh untuk menentukan letak golongan dan periode dari konfigurasi elektron. Seperti pada materi yang sudah saya bahas, bahwasanya kita bisa menentukan letak sebuah unsur dalam tabel periodik dengan cara konfigurasi elektron tanpa melihat tabel periodik itu tersendiri. Oke. Ya, langsung saja yang A. Ya. Yang A unsur dengan nomor atom 10. Ya. Maka cara pertama, seperti biasa kita harus melakukan konfigurasi elektron terlebih dahulu. Oke. Konfigurasi elektron, ya. 1s, 2 2s, 2 2p, 6. Ya. Ini sudah 10 nomor atomnya. Elektronnya semuanya jumlahnya sudah 10. Maka langkah selanjutnya kita tentukan elektron valensinya. Dalam hal ini elektron valensinya adalah kulit kedua. Di kulit kedua ada subkulit S dan P. 2S, 2, 2P, 6. Nah, oke. Kalau kita ingat materi cara menentukan letak unsur dalam tabel periodik, ya, maka kita mendapati ada rumus untuk elektron valensi yang seperti ini adalah NS 2 NP 6. Ya. N itu bebas, bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung jumlah kulitnya, jumlah kulit terakhir. Oke, saya sudah menyediakan tabel di sebelah kanan saya di sini. Ya. Di sebelah kanan saya sudah ada tabel. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk NS2 dan NP6 itu termasuk golongan berapa? Ya. NS2, NP6. Oke. Di sini. Ternyata untuk NS2 dan NP6, ya, NS2 dan NP6 ini masuk ke dalam golongan 8
A, ya, masuk ke dalam golongan 8A. Nah, maka kita tulis ya, letak golongan. Ya, letak golongan itu berdasarkan elektron valensi. Ya, golongan 8A ditulis menggunakan angka Romawi 8A. Nah, setelah menentukan letak golongan, kemudian berikutnya adalah menentukan letak periode. Ya. Kalau periode dilihatnya adalah kulit terbesar. Dalam hal ini kulit terbesarnya adalah 2. Total luarnya adalah 2. Maka periodenya adalah periode kedua. Ditulis menggunakan angka Arab ya. Kalau golongan menggunakan angka Romawi, kalau pada periode menggunakan angka Arab. Nah, jadi untuk atom dengan nomor atom 10 ya, atau unsur dengan nomor atom 10, dia menempati golongan 8A periode kedua. Berikutnya ada unsur dengan nomor atom 22 yang B. Oke. Nah, kita bisa menggunakan konfigurasi elektron disingkat ya, disingkat menggunakan konfigurasi elektron gas mulia ya. Berarti kalau nomor atomnya 22, kita bisa menyingkat dengan menggunakan unsur argon atau lambangnya adalah AR. Nah, AR ini sudah mewakili konfigurasi elektron sampai jumlah elektronnya 18. Nah, itu diwakili oleh AR. Nah, habis AR, nah berarti AR itu 3P6 ya, habis 3P6, 4 S2, kemudian habis 4S 3D 2. Silakan dicek lagi untuk urutan penulisan berdasarkan tingkat energi ya. Kenapa 4S dulu? Karena energi dari 4S lebih rendah dari 3D, maka ditulis 4S terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapati rumusnya adalah NS2 N-1 ya, N-1 D2. Oke. Kita cek terlebih dahulu untuk NS2 N-1 D2 terletak pada golongan berapa? Ya, kita cek ya, di golongan transisi ya, golongan B. NS2 N-1 D2 berarti sebelah sini. NS2 N-1 D2 golongan 4B ya. Kita bisa juga dilihat dari elektron valensinya. Di atas ini 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, kalau terakhirnya elektron valensinya adalah di subkulit D, maka itu adalah golongannya golongan B. Ya. Kalau golongan A itu biasanya kalau enggak S ya berarti S dan P elektron valensinya. Oke. Nah, kita bisa langsung tulis di sini. Berarti letaknya di golongan. Ya, golongannya adalah golongan 4. Ya. Oke, mohon maaf. Salah. Ya. Oke. Golongannya adalah golongan 4. Ya, golongan 4 B.
ya ditulis menggunakan angka Romawi. Sedangkan periodenya ya di sini kita lihat kulit terbesar adalah 4 ya. Kulit terbesar adalah 4 ya, karena kulit terbesar adalah 4 maka periodenya adalah periode ke-4. Jadi untuk unsur dengan nomor atom 22 terletak di golongan 4B periode ke-4. Oke. Ya, berikutnya nomor atom 30 ya, nomor atom 30. Oke, langsung saja kita konfigurasikan di sini. Ya. Yang cek nomor atom 30. Nah, kalau 30 berarti masih tingkatnya menggunakan argon ya, AR. Nah, AR itu mewakili berapa tadi? 18. Kemudian kita kecilkan biar tidak mengganggu. 18 habis 3P6 ya, 18 itu 3P6 4S2 habis 4S2 3D ya, 4S2 itu berarti 20. Nah, karena nomor atomnya 30, 3D-nya 3D 10. Nah, berarti rumusnya adalah NS2 ya, N-1 D10. Oke. Kita cek untuk NS2 N-1 D10 itu letaknya di mana, golongan berapa? Oke, mari kita cek bersama-sama. NS2, nah ini maksudnya ND ya, di sini kesalahan NP. ND10 itu terletak di golongan 2B. Ya, berarti ini golongannya adalah golongan 2 ya, pakai Romawi 2B. Oke, sedangkan periode berapa? Nah, kita lihat N terbesarnya adalah 4 ya, maka periodenya adalah periode ke-4 ya, pakai huruf angka Arab. Oke ya, berikutnya ya, terakhir saya kecilkan lagi karena untuk biar tulisannya muat. Oke. Ya, untuk yang D atom dengan nomor unsur apa ini? Yang D 37 ya. Kalau 37 kita bisa mengambilnya adalah di KR ya. KR itu mewakili 36 ya. Yang D langsung saja D ya, KR itu konfigurasinya sudah mewakili jumlah elektron sebanyak 36 KR. Nah, KR itu sampai di 4P ya, 4P6. Nah, 4P6 habis 4P6 itu 5S1. Nah, berarti rumusnya di sini adalah NS1 ya. Kalau untuk NS1 kita sama-sama paham, berarti itu termasuk di golongan ya, golongan 1A. Nah, 1A karena N terbesar 5 berarti periodenya periode ke-5. Nah, jadi
Unsur dengan nomor atom 37 terletak di golongan 1A periode kelima. Oke. Ya, next ke soal yang kedua. Di sini. Nah, di sini ada pertanyaan. Nomor atom unsur P, Q, R, dan S berturut-turut adalah 20, 19, 18, dan 12. Pertanyaannya, unsur-unsur yang terletak pada golongan yang sama adalah. Oke, untuk menjawab soal seperti ini sama kita harus menggunakan konfigurasi elektron. Langkah kedua menentukan letak golongan dan periode dari elektron valensinya. Oke, kita urut dimulai dari unsur P ya. P nomor atomnya 20 P. Oke, kita konfigurasikan. Langsung singkat ya. Ya, untuk menyingkat konfigurasi kalian bisa belajar lagi di materi sebelumnya pada konfigurasi elektron. Saya sudah pernah memberikan bagaimana caranya menyingkat konfigurasi elektron menggunakan konfigurasi elektron dari gas mulia atau golongan 8A. Nah, untuk nomor atom 20 kita bisa menyingkat menggunakan AR ya 18. AR. Nah, berarti di sini tinggal langsung habis AR 3P6 kan. 4S2. Nah, berarti langsung saja ini rumus adalah NS2. NS2 itu golongannya berapa? Golongan 2A. Ya. Golongan 2A. Periodenya periode otomatis N terbesar adalah 4. Berarti periodenya periode ke-4. Berarti unsur dengan nomor atom 20 terletak di golongan 2A periode ke-4. Nah, berikutnya adalah unsur dengan nomor atom 19. 19 di sini Ki ya. Ki yang bernomor atom 19. Nah, oke, ini masih bisa disingkat menggunakan AR juga. Ya, AR kan 18 ya AR. AR. Nah, 18 dari kurang 1. 4S1. Nah, berarti ini sudah mewakili totalnya ada 19. Nah, di sini elektron valensinya NS1 ya, NS1. Nah, kalian bisa cek untuk NS1 di tabel itu adalah golongan ya, 1A. Golongan 1A. Oke. Periode ke-4 karena N terbesarnya adalah 4. Periode ke-4. Oke. Berikutnya R ya. R dengan nomor atom 18. Oke. R dengan nomor atom 18. Sini aja ya, bawahnya lagi. 18 R. Nah, kalau nomor atomnya adalah 18, maka otomatis menyingkatnya dengan nomor atom dari golongan 8A yang di bawah 18, yaitu adalah 10. Dalam hal ini unsurnya neon ya. Jadi neon lambang unsurnya adalah Ne, itu mewakili konfigurasi elektron untuk 10 elektron. Nah, ini berarti sudah 10 ya, atau sampai 2P6, habis 2P6 3S2 ya, habis 3S2 3P6. Oke, di sini
kita lihat di situ berarti NS2 NP6 ya. Kalau NS2 NP6 kita jumlahkan saja nih elektron valensinya. Ini sudah pasti golongannya golongan A. 2 tambah 6 sama dengan 8. Nah, berarti golongannya terletak di golongan golongan 8 ya, 8A ya. Nah, sedangkan periodenya kita lihat N terbesar ya adalah 3 ya. 3 nih, 3 semua. Nah, berarti periodenya periode ketiga. Oke. Terakhir adalah S ya. S nomor atomnya. Oke. Kita cek. S nomor atomnya itu adalah 12. Kalau 12 bisa menggunakan Ne juga karena Ne itu 10. Nah, berarti di sini ya Ne ada 10. Nah, habis 10 3S2. Nah, berarti di sini rumusnya NS2. Ya, sudah pasti golongan A ya. Kita lihat di sini elektron valensinya jumlahnya 2. Nah, berarti masuknya di golongan 2A. Oke. Periodenya periode ketiga juga. Nah, kembali ke pertanyaan. Di sini pertanyaannya adalah unsur yang terletak pada golongan yang sama. Nah, golongan yang sama ya, berarti golongan bukan periode yang sama. Kita cek. Di sini ada golongan 2, 1, 8 dan 2 lagi. Nah, berarti yang sama adalah yang 2A ini. Unsur dengan nomor atom 20 dan unsur dengan nomor atom 12. Ya, itu adalah untuk nomor 2. Berikutnya untuk nomor terakhir, nomor 3. Ya, di sini ada pertanyaan. Oke, tabelnya sudah di sini ya. Jauh banget ya mencatnya. Ini singkirkan dulu tabelnya. Oke, diketahui unsur A, B, C, dan D berturut-turut mempunyai nomor atom 3, 11, 19, dan 37. Tentukan yang pertama urutan jari-jari atom dari yang terbesar ke yang kecil. Yang kedua keelektronegatifan terbesar dan terkecil. Oke. Ya. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus menentukan golongan dan periode terlebih dahulu. Jadi otomatis kita harus konfigurasi elektron dulu. Ya, 3A. Ya, 3A berarti langsung aja lah. 1, nggak usah singkat-singkat. 1S2, 2S1. Nah, berarti di sini NS1. Berarti letaknya di golongan 1A ya. Golongan 1A periode ya, periodenya periode kedua ya. Nah, itu untuk yang A. Nah, unsur B ya, unsur B kita konfigurasi juga. B nomor atomnya 11 B ya. Ya, bisa disingkat pakai Ne ya. Ne tadi sudah mewakili 10 Ne habisnya. Berarti sampai 3P6 ini. 3P6 habis sampai 2P6. Mohon maaf, 2P6. Setelah itu 3S 1 ya. 3P6 3S1 sama NS1. Nah, berarti golongannya golongan
1A ya, periode 3. Oke, periode 3. Next, C, nomor atomnya adalah 19 ya, 19 C. Oke, bisa disingkat menggunakan AR, sudah mewakili 18 itu sampai 3P6 ya, habis 3P6 4S1. Nah, jadi NS1 juga. Nah, berarti golongannya masih golongan 1A ya, golongan 1A ya, periodenya periode keempat, karena N terbesarnya adalah 4, periode keempat. Oke, ya terakhir itu 37 ya, 37D ya, 37D ini kita bisa langsung singkat menggunakan KR mewakili 36 sampai pada 4P6, habis 4P6 5S1. Nah, ini juga NS1, berarti golongan ya 1A. Oke, periode ya, untuk periodenya adalah periode ke-5. Oke, nah setelah kita menuliskan letak golongan dan periode, kembali ke pertanyaan yang ini yang awal, urutan jari-jari atom dari yang besar ke yang kecil. Nah, kita lihat keempat unsur ini terletak di golongan yang sama, yang beda adalah periode. Oke, kita ingat kembali materi minggu kemarin bahwasanya untuk golongan yang sama ya, jari-jari atom itu urutannya ke bawah semakin besar ya, sedangkan ke kanan semakin kecil ya. Itu adalah untuk jari-jari, ke bawah semakin besar, kanan semakin kecil ya. Ini makin besar ya, makin besarnya, kalau ke kiri, kalau ke kanan semakin kecil untuk jari-jari atom. Nah, berarti kalau dalam satu periode itu kan dari atas ke bawah. Mohon maaf. Ya, dalam satu golongan itu dari atas ke bawah. Nah, ini periodenya berbeda, otomatis itu letaknya adalah satu vertikal. Ya, semakin periodenya semakin besar, berarti unsur itu terletak dalam satu golongan itu yang lebih bawah. Oke. Otomatis kalau kita menilai A, B, C, dan D, yang letaknya paling bawah adalah D ya, karena terletak di periode ke-5. Otomatis jari-jari terbesar adalah yang D. Urutannya adalah ya, untuk pertanyaan yang A, yang satu, urutannya berarti ya, D ya, lebih besar dari C, lebih besar dari B, lebih besar dari A. Nah, ini adalah urutannya. Nah, pertanyaan yang kedua B, yang B, keelektronegativitas terbesar dan terkecil. Nah, kalau untuk elektronegativitas, ingat kebalikan dari jari-jari, semakin ke bawah semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Nah, seperti ini kalau di gambar dan panah. Nah, kita lihat ini satu golongan ya, berarti dari atas ke bawah ya. Nah, berarti kalau ini otomatis terbalik dari yang A ya. Keelektronegativitas terbesar berarti dimiliki oleh ya yang besar, itu yang paling besar adalah yang A, sedangkan yang paling kecil adalah yang D, yang terkecil adalah yang D. Kenapa dalam satu golongan semakin ke bawah semakin kecil?
Alasannya karena jari-jarinya bertambah, nah sehingga kemampuan dia untuk menarik elektron semakin lemah karena semakin jauh ke inti atom. Oke, itu adalah latihan soal pada pertemuan kali ini. Ya, jangan lupa untuk selalu mengikuti video-video pembelajaran dari channel saya. Ya, semoga ini bisa digunakan sebagai alternatif PJJ dan bermanfaat untuk kalian semua. Ya, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.